Roy Suryo soroti foto bareng Andrew Andika dan Gibran Rakabuming. Memang benar asli 99,9%. Kalau memang benar cerita-cerita di balik itu semua yang terjadi di saat bangsa ini, masyarakatnya atau rakyatnya sedang berjuang di jalan. Karena yang menjadi sasaran tembak itu hanya Kaisang, Mas Roy. Dan yang saya ketahui dan saya pertanggungjawabkan ya, pernyataan juga, saya. Bobby juga. Ya, Bobby juga. Kemudian banyak juga pejabat publik ya, yang hari ini menjabat juga menggunakan fasilitas jet juga loh. Gibran dan Kaisang kasih pelajaran tentang cara menghadapi serangan pedas. Dimaki kanan kiri, kedua putra presiden ini cool aja. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian untuk mencari info termenarik apa hari ini yang cocok banget buat kita kulik bareng-bareng. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Roy Suryo soroti foto bareng Andrew Andika dan Gibran Rakabuming. Memang benar asli 99,9%. Pemerhati telematika Roy Suryo menyoroti viralnya foto bareng aktor Andrew Andika dan Gibran Rakabuming Raka. Foto tersebut diunggah Andrew Andika melalui akun Instagramnya pada 14 Februari 2024 lalu. Dalam foto tersebut keduanya kompak mengenakan baju berwarna sama. Terlihat Gibran dan Andrew Andika sedang duduk berdampingan. Terlihat di hadapan Gibran dan Andrew Andika terlihat aneka minuman seperti air mineral, gelas plastik berisi es, kelapa muda, dan lainnya. Menyikapi foto viral tersebut, Roy Suryo mengatakan keaslian foto tersebut 99,9%. Hari-hari ini saya banyak sekali dikonfirmasi soal beredarnya foto dua orang di atas, Gibran dan Andrew Andika. Oleh karena itu bisa ditegaskan bahwa foto tersebut memang benar asli 99,9%, kata Roy Suryo dalam keterangannya. Minggu, 29 September 2024. Ini kenapa lagi nih Bung Roy, kenapa? Habis dilaporin loh Bung Roy. Masa langsung cari gara-gara lagi selain Fufu Fafa? Emang kayaknya membuat membangun narasi, mengkritik Mas Gibran kayak gitu. Ya pokoknya mengkuliti Mas Gibran itu hal yang menarik gitu ya buat Bung Roy ya. Kayaknya gitu, karena setelah Fufu Fafa kemarin, Bung Roy dilaporkan juga ya. Sekarang Bung Roy ngasih presentase lagi nih tiba-tiba gitu. Dibalik fotonya, bukan dibalik sih, mengenai fotonya Mas Gibran dan juga Andrew Andika gitu ya. Ini salah satu aktor Indonesia gitu. Katanya memang benar asli 99,9% gitu. Ini presentase apa? Benar apa? Benar fotonya itu asli ya? Emang kalau asli emang kenapa Bung Roy? Atau mau saya kasih foto gitu Bung Roy, terus saya suruh nebak gitu Bung Roy ini kira-kira keasliannya berapa persen gitu, buka jasa kayak gitu kali ya. Padahal kalau kita kilas balik nih, Bung Roy itu dari kasus dari isu Fufu Fafa dan juga jet pribadi turut berkomentar ya kan, yang masih ini banget ya, masih terus Bung Roy komentar itu soal Fufu Fafa. Soal jet pribadi Bung Roy sudah mulai tidak mengomentari itu lah ya. Tapi sempat tuh Bung Roy sempat mengomentari itu. Nah contohnya seperti video satu ini. Penumpangnya turun dan dibawakan beberapa tas gitu ya, gitu. Langsung masuk ke sebuah mobil Alphard gitu ya, Alphard hitam gitu, tanpa melalui bea cukai atau melalui pemeriksaan. Ya saya tidak mempermasalahkan itu. Mungkin saja dia memang lagi pulang dari kota, bukan di luar negeri ya gitu. Kalau di luar negeri salah besar itu ya. Masa barang-barang dibawa masuk gitu saja tanpa bea cukai. Tapi asli atau tidak video itu ya, membuat rekayasa video itu sulit. Jadi saya pastikan bahwa video itu asli ya, tidak ada rekayasa sama sekali. Kalau memang benar cerita-cerita di balik itu semua yang terjadi di saat bangsa ini, masyarakatnya atau rakyatnya sedang berjuang di jalan ya, sedang berjuang mempertahankan demokrasi. Ada yang sampai dipukuli ya, sayang juga sebenarnya karena itu terjadi benturan antara petugas dan juga mahasiswa atau dengan rakyat yang sebenarnya tidak perlu karena ada begal demokrasi. Pasangan ini enak-enak dengan ceritanya lagi di Amerika menggunakan private jet. Dari komentar itu, habis itu Bung Roy ya biasa, seperti biasa diundang di beberapa acara gitu yang membahas soal jet pribadi gitu. Dan waktu itu Bung Roy ditantang nih untuk membuktikan kalau pejabat lain, dan ada yang menarik nih di sini. Kira-kira apa ya yang menarik itu?
Yuk, langsung kita tonton dulu videonya. Terima kasih Bung Aiman. Tadi kita bicara tentang nebeng dan sebagainya dengan definisi yang nggak Lebih dekat ketemu lagi, dari tadi maaf. diskusinya, Oke. ya kan? Ini sangat lain sesuai dengan tema hari Bukan ini. agak lain malah, sangat Agak lain. lain karena yang menjadi sasaran tembak itu hanya Kaisang, Mas Roy. Dan yang saya ketahui dan saya pertanggungjawabkan ya, pernyataan saya, Bobby juga. ya Bobby juga. Kemudian banyak juga pejabat publik ya Pak yang hari Presiden- ini Pak menjabat Presiden juga. menggunakan fasilitas jet juga loh, privat jet. Seharusnya Bung Roy juga harus berani menyampaikan itu. Oh, enggak apa-apa, ungkap. Iya. Ungkap, setuju saya. Nah, ini gini, No problem. ini pelajaran untuk kita berbangsa dan bernegara. Ya. Jangan mentang-mentang anak penguasa kemudian ugal-ugalan. Jangan mentang-mentang kita anak presiden lantas kita. Pernyataan Pak Jokowi udah luar biasa. Semua di mata hukum sama. Buktikan. Maka kan saya bilang tadi Setuju. buktikan. Iya kan? Iya, Tinggal buktikan. kita Datang buktikan. ke KPK, Mas Nah, Roy. maksud saya begini. Jangan kemudian gini Mas Noel. Jangan kemudian masyarakat sekarang sudah terus skeptis. Paling nanti kebalikannya. Nah, ini kan tingkat akumulatif ya. Tingkat akumulasi kemuakan rakyat. Ngomong kayak gitu. Banyak top. pejabat-pejabat juga naik private jet. Dari Jokowi Uber itu mania maksud loh ini saya. kan. Top. Banyak Top loh ini. gitu loh. Nggak Dan ini begitu dari top. Jokowi mania, Prabowo mania sekarang ya. Yang ngasih nama ini nih. Ya, bertanggung jawab nih. Jokowi Prabowo. Bertanggung jawab. Jokowi Prabowo dua. Enggak, Prabowo Oh, mereka manianya yang ngasih saya. nama ini kan. Selama Bung Roy itu membangun narasi mengomentari soal jet pribadi, Bung Roy tidak pernah menyinggung soal pejabat lain yang turut menaiki jet pribadi. Cuma keluarganya Pak Jokowi aja. Kalau tadi ditanyakan sama Bung Noel, kenapa cuma Mas Kaisang aja yang dibahas mengenai jet pribadi gitu? Ada kok Bobby gitu. Ada Pak Jokowi gitu. Tidak pernah menyebut pejabat lain, padahal videonya udah banyak kok ya tersebar gitu. Ada Bu Mega, ada Pak Ganjar, Mbak Puan, Pak Mahfud, Pak Anies ikut naik jet pribadi. Tapi kenapa tidak pernah dibahas gitu sama Bung Roy? Kenapa? Apakah karena mumpung ini momennya itu banyak yang menyerang Pak Jokowi jadinya wah ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan menyerang Pak Jokowi melalui jet pribadi gitu. Apakah karena itu? Mana tadi Bung siapa namanya Bung Roy? Aduh sampai lupa nih namanya. Bung Roy nantangin Bung Noel untuk membuktikan gitu. Padahal videonya udah jelas gitu. Videonya udah banyak banget tersebar di media gitu loh. Kok bisa-bisanya masih minta Bung Noel untuk membuktikan atas ucapannya yang mengatakan banyak pejabat lain yang naik private jet juga. Kayaknya ini kebalikannya nggak sih? Kebalikannya maksudnya itu, kebalikan maksudku itu adalah Bung Roy yang seharusnya membuktikan ucapan Bung Roy. Selain soal jet pribadi ya, sebelum Fufafa ini, sebelum getol banget menyuarakan soal Fufafa ini, Bung Roy juga sempat mengomentari, ikut berkomentar juga masalah rompinya Mas Kaisang. Waduh, kira-kira gimana nih responnya Bung Roy? Mulyono kemarin dalam rompi yang dipakai ketika dia kunjungan ke Tangerang bersama dengan partainya. Tapi kan menurut saya gini Mas, satu, apakah pantas ya dia kan datang kan waktu itu kan sosial gitu, membangun kembali rumah gitu. Tapi dengan pakaian yang ya kalau menurut saya sih mengkilat gitu lah, rompi gitu dan nantang masyarakat kayak gitu. Dan menariknya, jujur memang, karena dengan kejujurannya, dia ngaku sebagai putra Mulyono. Mungkin orang, Mulyono itu siapa? Mulyono itu sudah diakui sendiri oleh Joko Widodo, sesaat setelah menjadi presiden waktu itu diwawancara di SCTV dengan pewawancara Mbak Retno Pinasti, ya Mbak Eno, waktu itu ngaku kalau nama kecilnya Mulyono. Jadi ini confirm Mas, kalau kemarin orang-orang pada meributkan, wah pada membela gitu. Kaisang kan bukan penyelenggara negara. Ya Mas tahu persis lah. Undang-undang Tipikor kan penyelenggara negara bukan hanya anaknya. Kasusnya si Rafael Alun itu kan yang melakukan kejahatan Mario Dendi, tapi yang kena bisa bapaknya. Sekretaris MA Nur Naradi kan juga gitu. Dia ditransfer juga tidak langsung melalui rekeningnya, tapi melalui. Nah ini dia udah ngaku dia anaknya penyelenggara negara. Katanya Mas Kaisang udah ngaku kalau Mas Kaisang itu anaknya penyelenggara negara. Emang maksudnya itu pengakuan gitu? Bisa aja loh sikapnya Mas Kaisang yang memberikan
memberikan nama tulisan Putra Mulyono itu merupakan ekspresinya Mas Kaisang ketika dikritik ya kan. Orang-orang menyudutkan Mas Kaisang dengan Putra Mulyono. Ini bukan kali pertama kok Mas Kaisang melakukan hal itu. Sebelum-sebelumnya juga Mas Kaisang melakukan hal itu kok sama Mas Gibran. Ketika dikritik, respon yang selalu diberikan adalah pakai cara-cara yang tidak kok marah, tidak kok bentrok menyerang begini, tapi dibuat bercandaan gitu loh. Ya seperti yang dilakukan kemarin. Rompi tulisannya Putra Mulyono. Gibran dan Kaisang kasih pelajaran tentang cara menghadapi serangan pedas. Di maki kanan kiri, kedua putra presiden ini cool aja. Mereka bukannya marah-marah, tapi jawab dengan bercanda. Yang terbaru, Kaisang menggunakan rompi warna hitam yang di belakangnya ada tulisan Putra Mulyono dengan gambar siluet Jokowi. Di bagian depan rompi, di sisi kiri juga ada gambar dan tulisan itu tetapi berukuran lebih kecil. Mulyono ini kan nama asli Jokowi ketika kecil, tapi kemudian diubah karena dia sakit-sakitan. Di kalangan anti Jokowi, Mulyono sebenarnya dipakai sekarang untuk mengejek sang presiden, tapi Kaisang malah memamerkannya. Dia memakainya ketika belusukan bersama PSI di Kecamatan Jambe, Tangerang. Ini bukan kali pertama Kaisang menjawab serangan dengan bercanda. Di tahun 2014, pendukung Jokowi kan dijuluki cebong karena sang presiden mempunyai hobi melihara katak. Kaisang justru menjawab dengan membuat kaos bergambar kecebong. Dia bahkan kemudian meluncurkan merek kaos sang Javas dengan gambar-gambar bertema kecebong. Begitu juga dengan Gibran yang sebentar lagi akan dilantik sebagai wakil presiden 2024-2029. Dia kan sempat dihina-hina karena dalam kampanye Pilpres di akhir 2023, dia salah nyebut asam folat jadi asam sulfat. Asam folat itu kan zat yang penting untuk ibu hamil, sementara asam sulfat merupakan bahan untuk produk utama industri kimia. Akibatnya Gibran dipanggil Samsul, kependekan dari asam sulfat. Tapi alih-alih malu, Gibran dalam akun pribadinya di X pada 30 Desember 2023 justru membagikan meme bertuliskan "Panggil aku Samsul, Paman". Dia juga muncul dengan kaos tim sepak bola dengan nomor punggung 2 dan kata Samsul di atasnya. Emang ada aja sih yang nyinyir. Influencer Oki Madasari misalnya bilang, Kaisang nggak tahu malu so asik dengan rompi Putra Mulyononya. Kata Oki, Kaisang meremehkan perlawanan rakyat. Aduh. Tapi ya udahlah, kan emang nggak semua orang berhati bersih. Mudah-mudahan aja Gibran dan Kaisang nggak berhenti memberi contoh baik. Hormat keluarga Mulyono dan Samsul. Wah kan tuh, didengar kan tuh. Karena tadi aku udah berkomentar, sekarang giliran kalian kasih komentar mengenai video kita kali ini. Jadi aku tunggu komentar kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Tapi sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.